Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati, sehat, dan memiliki kesempatan di hari ini menikmati berkat Tuhan. Baiklah Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, sahabat renungan keluarga yang diberkati Tuhan. Baiklah kita membaca bagian firman Tuhan untuk memasuki hari ini, tanggal 22 Sabtu 2023, kita dasari hidup ini dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena Engkau Tuhan telah berkenan mempertibakan kami di hari yang baru, hari di mana kami percaya sebagai anugerah Tuhan untuk boleh menikmati kasih karunia Tuhan melalui berkat-berkat rohani, jasmani, melalui kesempatan menikmati kebersamaan di tengah-tengah kehidupan keluarga. Dan oleh karena itu sebelum kami memulaikan berbagai aktivitas kami di hari ini, kami mohon kiranya Tuhan melengkapi kami dengan firman-Mu, supaya firman ini benar-benar memberi kami kekuatan yang baru untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Mari Tuhan bersabdalah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, mari kita membaca satu ayat dari bagian firman Tuhan dalam minggu berjalan, Yohanes pasal 20 pada ayatnya yang ke-18. Yohanes pasal 20 pada ayatnya yang ke-18, demikian firman Tuhan. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih, tema harian di minggu berjalan khususnya di hari ini, melihat, percaya, dan bersaksi. Dua kata yang sungguh-sungguh memiliki kesinambungan pemikiran tetapi juga dalam praktek kehidupan keberimanan kita. Melihat, kemudian percaya, dan bersaksi. Kalimat ini atau makna dari kalimat ini, itulah yang kemudian dialami oleh Maria Magdalena. Seluruh proses dari ayat 11 sampai ayat ke-18 adalah merupakan rentetan peristiwa yang dialami oleh Maria Magdalena, berawal dari melihat. Ketika dia melihat di dalam kubur, dia tidak menemukan sesuatu. Kemudian dia mendengarkan perkataan malaikat dan bahkan Yesus pun menyapa dia dengan panggilan Maria. Melihat dan mendengar, percaya, kemudian bersaksi. Dia mendengar, melihat, mendengar, dan kemudian percaya, kemudian bersaksi, itu yang dijalani oleh Maria Magdalena. Ketika Tuhan memanggil namanya, kemudian dia percaya bahwa benar orang yang memanggil namanya adalah guru yang dia memanggil dengan ungkapan Rabi. Yang berikut dia bersaksi. Dia menyampaikan apa yang dia lihat, apa yang dia percayai, dan kemudian dia menyampaikan kesaksian itu kepada para murid dengan ungkapan, "Aku telah melihat Tuhan." Ini adalah satu kesimpulan akhir dari sebuah proses yang dia jalani dari apa yang dia lihat, dia percaya, dan dia bersaksi. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, ungkapan Maria, "Aku telah melihat Tuhan," sekaligus menunjukkan bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup. Dan kemudian juga
memberi gambaran bagi kita bahwa Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita, orang-orang yang percaya, tidak hanya ketika dia masih hidup, bahkan sampai dia mati pun dia bersama-sama dengan kehidupan saudara dan saya. Maria kemudian memproklamirkan berita sukacita itu kepada para murid. Dia tidak berkata bahwa Yesus sudah bangkit, tetapi ungkapan dia dengan mengatakan aku telah melihat Tuhan melebihi dari hanya dengan mengatakan Yesus sudah bangkit. Dengan mengatakan aku sudah melihat Tuhan, itu sama halnya dengan Maria hendak mengatakan kepada para murid, Yesus sudah bangkit. Nah, bagaimana dalam tugas tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Kita telah melihat dan kemudian kita percaya, sekarang tugas kita untuk menjadi saksi bagi kehidupan banyak orang terkait dengan Kristus yang telah bangkit. Ada ungkapan bahwa saksi itu merupakan refleksi dari sebuah keyakinan kita terhadap Kristus yang bangkit. Dan kini kita hendak membuktikan kepada orang-orang, kepada keluarga, kepada jemaat, kepada masyarakat, bahwa Kristus itu bangkit melalui sikap hidup kita, melalui bukti itu dalam tindakan dan perbuatan kita. Ada ungkapan yang mengatakan, bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Maksudnya apa, Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih? Bukti tidak hanya dalam kata-kata, tetapi bukti bahwa Kristus telah bangkit harus disertakan dengan perbuatan, sikap hidup kita dalam semangat pertobatan, dalam semangat keyakinan kita kepada Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, hari ini saudara dan saya mendapatkan tugas yang sangat penting setelah kita melihat dan kemudian kita percaya. Kita diutus dalam tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sebagai suami, istri, anak-anak, bahkan dalam persekutuan jemaat kita semua, kita terpanggil untuk menjadi saksi. Ingat, bukti kesaksian kita itu harus lebih terang dari cahaya. Artinya mari kita mewujud menyatakan kesaksian itu tidak hanya berkata-berkata tanpa sikap dan perbuatan. Firman kiranya memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan saya di hari ini, sehingga kita dikuatkan menjalani hari-hari yang Tuhan izinkan kita nikmati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan kami, Allah dalam Yesus Kristus. Oleh karena kuasa kasih-Mu telah menuntun kehidupan kami semua, secara pribadi, keluarga, bahkan jemaat, baik sebagai suami, istri, dan anak-anak. Hari ini Tuhan berkenan kepada kami semua untuk menikmati hari yang baru. Kami hendak melakukan berbagai tugas dan tanggung jawab kami. Kami mohon penyertaan dan belas kasihan-Mu dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami kerjakan di hari ini, kami boleh menghasilkan sesuatu yang baik, dan yang kami hasilkan itu dalam rangka memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati Jemaat Gemim Bukit Morieti Kalabaru dalam tanggung jawab pelayanannya, mulai dari pimpinan jemaat, Ketua Jemaat, Bapak Pendeta Henry Mekidenga Master Teologi bersama keluarga, dan seluruh BPMJ, dan semua pelayan-pelayan khusus, penatua diaken, para pendeta, yang melayani pekerjaan Tuhan dengan penuh sukacita tanpa pamrih. Diberkatilah kehidupan mereka, tim multimedia, Tuhan juga berkati mereka dalam tanggung jawab pelayanan ini. Terima kasih Bapa, kami menopang seluruh kehidupan kami di hari ini. Memohon pertolongan Tuhan, sehingga kami menghadapi segala tantangan ini dengan berbagai persoalan hidup yang kami jalani. Di dalam Tuhan kami mampu menikmatinya.
Terpujilah Engkau Bapa. Kami juga berdoa dan mengucap syukur dengan mereka semua yang menikmati sukacita di hari ini karena pertambahan usia setahun, tetapi juga usia perkawinan. Sukacita pribadi-pribadi dan keluarga kiranya Tuhan lengkapi, dan mereka juga boleh merasakan tangan Tuhan yang sempurna di tengah-tengah perjalanan hidup keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan pribadi mereka. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa dan syukur kami. Kami persembahkan segenap hidup ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah renungan harian keluarga. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.